Let's go, hero! You only have one shot left in here. Get him, man! Come on, punk! Throw it away. Let this. I'll get down on my knees. Film dibuka, memperkenalkan kita dengan Jack, seorang polisi jujur, yang sangat anti dengan suap. Pada malam itu, Jack tengah melakukan pengintaian, pertemuan antara geng mafia, dan oknum ketua polisi korup. Kemudian, Jack merekam percakapan mereka, di mana si ketua polisi korup, menyewa jasa geng mafia ini, untuk menghabisi seorang wali kota, yang saat ini sedang menjabat. Karena si ketua polisi korup ini, sudah lama berambisi, ingin menjadi seorang pejabat wali kota, yaitu dengan merebut posisi tersebut, dengan cara korup dan licik. When I get in that office. Okay, and Namun sialnya, pengintaian Jack dipergoki oleh seorang anggota mafia, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Akan tetapi, Jack berhasil menghilangkan jejak. Ternyata oknum ketua polisi korup ini, adalah atasan Jack sendiri, ia ketahui bernama Billy. Billy yang takut kebusukannya akan terbongkar, lantas menugaskan geng mafia, untuk menghabisi Jack terlebih dahulu. Kemudian, Jack menghubungi partnernya, yang masih berada di kantor polisi, dan ia diketahui bernama Lucas. Jack lantas memberitahu Lucas, perihal bukti rekaman pertemuan, antara Billy dan geng mafia. Mereka tengah menyusun rencana, untuk melenyapkan nyawa si wali kota. Namun Jack meminta Lucas, untuk tidak memberitahu siapa-siapa dulu, terkait bukti rekaman tersebut, yang kini ada di tangannya. this doesn't go out over the air. Dimes now. Got them both on film and I think it's gonna be good. Namun tanpa Lucas sadari, percakapan antara dirinya dan Jack, dikuping oleh dua orang polisi korup, yang merupakan anak buah Billy. Lalu di keesokan harinya, Jack singgah di sebuah minimarket, milik sahabat baiknya. You're not having a good time, huh? Namun tak lama kemudian, geng preman pun muncul, merampok minimarket ini. Menyaksikan hal tersebut, Jack berusaha untuk bersikap tenang. Dikarenakan geng preman ini, tengah membawa senjata, dan mengancam nyawa teman baiknya. Setelah mendapatkan uang yang mereka palak, bukannya langsung pergi, si bos preman ini, malah menghabisi teman baik Jack. Sehingga membuat Jack sangat emosi, dan inilah yang ia perbuat. Let's go, hero! You only have one shot left in here. Get him, man! Alhasil, geng preman ini babak belur, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Oh, punk! Throw it away. Let this. I'll get down on my knees. Setelah itu, Jack pulang ke rumah, dengan raut wajah sedih, karena gagal melindungi sahabat baiknya. Sebenarnya Jack bisa saja, menghabisi geng preman tersebut, sebagai bentuk balas dendam. Tapi sebagai seorang polisi yang taat hukum, Jack enggan melakukan hal itu. Meskipun di dalam hati, Jack sangat ingin melakukannya. What are you doing down? Sesampainya di rumah, Jack disambut oleh istri tercinta, yang diketahui bernama Giselle. Giselle berusaha menghibur sang suami, yang tengah bersedih, atas kematian sahabat baiknya. Kemudian, Jack menemui anak sematawayangnya, yang diketahui bernama Jimmy. Yeah. You know, Stuff for myself. I pray the The Lord. Lord. Good night, Dad. Selesai membacakan dongeng untuk Jimmy, Jack lantas menemui Giselle, dan mengajaknya bercocok tanam. Lalu tak lama berselang, 3 orang pria bertopeng dan bersenjata, menyusup ke dalam rumah Jack. Kemudian, mereka menembak Jack dan istrinya. Pada saat yang bersamaan, partner Jack yaitu Billy, juga dihabisi di rumahnya.
Beruntung anak Jack yaitu Jimmy, selamat dari serangan mereka, dengan cara melompat dari jendela. Hurry! Kita masih belum diberitahu, apakah Jimmy sudah tewas, atau malah berhasil melarikan diri. Karena para penyusup ini, tidak sempat mencari Jimmy, karena mendengar suara siren polisi, mendatangi rumah tersebut. Ternyata mereka ini, adalah para polisi korup, alias anak buah Billy, si ketua polisi korup. Singkat waktu, Jack dan istrinya, sudah berada di rumah sakit. Dokter yang menangani mereka berdua, mengkonfirmasi bahwa Jack dan istrinya, sudah meninggal dunia, akibat kehilangan banyak darah. Partner Jack yaitu Lucas, juga dinyatakan telah tewas. Di rumah sakit tersebut, sudah ada si ketua polisi korup, yaitu Billy, bersama wakilnya yang bernama Gino. Billy memberi keterangan kepada para wartawan, berkata bahwa dirinya sangat berduka atas kematian dua orang anak buahnya, yaitu Jack dan Lucas, dua orang petugas polisi yang sangat jujur, dan juga berdedikasi tinggi, terhadap pekerjaannya. Padahal kita semua tahu, Billy lah dalang utama, di balik kematian Lucas, Jack dan juga istrinya. Billy juga sengaja mengkonfirmasi, kepada para wartawan, kalau kematian Lucas dan Jack, murni karena aksi perampokan bersenjata. Tak lama kemudian, atasan kedua Jack, datang ke rumah sakit, dan ia diketahui bernama Johan. Ternyata Johan lah, yang menugaskan Jack, untuk melakukan pengintaian kemarin malam. Karena Johan sudah lama curiga, kalau Billy dan anak buahnya, adalah aparat polisi korup, yang bersekongkol dengan geng mafia, dalam menjalankan bisnis barang haram, termasuk pekerjaan kotor lainnya. Tapi sialnya, Jack dan juga Lucas, malah keburu tewas, sebelum sempat membongkar kebusukan Billy, berikut dengan antek-anteknya. Johan sangat yakin, kalau Billy dan antek-anteknya, ada kaitannya dengan kematian Lucas, Jack dan juga istrinya. Tapi sayangnya, Johan tidak memiliki bukti, untuk menguatkan kecurigaannya tersebut. We're taking over the show. Most unstoppable son of a... Setelah Billy dan wakilnya pergi, Johan dihampiri oleh si dokter, memberitahu kalau dirinya, telah salah mendiagnosa pasien, yaitu Jack. Jack yang tadinya ia kira sudah meninggal, ternyata masih bernafas, dan sekarang sedang ditangani, di ruang ICU. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Johan sangat bahagia. Akan tetapi, Johan meminta si dokter, dan semua petugas di rumah sakit, untuk merahasiakan bahwa Jack, sebenarnya masih hidup. Terutama kepada si ketua polisi korup, yaitu Billy, termasuk para antek-anteknya, karena Johan ingin mereka tetap beranggapan, kalau Jack sudah tewas. Jika sampai mereka semua, mengetahui Jack masih bernafas, mereka pasti akan melakukan segala cara, untuk melenyapkan nyawa Jack. Kemudian, Johan masuk ke ruangan Jack dirawat, dan menemukan sebuah kaset, di dalam saku pakaian Jack. Kaset yang berisi rekaman suara Billy, menugaskan geng mafia, untuk membantai si wali kota. Namun sialnya, bukti rekaman suara saja, ternyata masih belum cukup kuat, untuk bisa meringkus Billy, berikut dengan antek-anteknya. Sedangkan bukti rekaman video, hanya Jack saja yang mengetahui, di mana ia menyimpannya. Sementara Jack sendiri, masih dalam keadaan koma. Singkat waktu, 7 tahun pun berlalu. Si ketua polisi korup, yaitu Billy, ternyata sudah resmi menjadi wali kota, yaitu menggantikan wali kota lama, yang telah tewas dihabisi, oleh para pelaku misterius. Yang sampai saat ini, identitasnya masih belum diketahui. Tapi kita semua tahu, kalau si wali kota tersebut, dihabisi oleh anggota geng mafia, yang diutus oleh Billy. Sedangkan wakil Billy, yaitu Gino, sekarang menjabat sebagai ketua polisi, menggantikan posisi Billy, yang sekarang menjadi wali kota baru. Sedangkan Jack, masih belum sadar dari komanya, meskipun sudah 7 tahun berlalu. Selama tak sadarkan diri, Jack dirawat oleh seorang suster, yang diketahui bernama Jessica. Dengan begitu telaten, Jessica merawat fisik Jack, termasuk melatih daya ingatnya, dengan bercerita tentang berbagai hal. Nice. Can you hear me? Till you respire. Pada seminggu kemudian, sebuah keajaiban terjadi, yang dimana Jack, akhirnya sadar dari komanya. Menyadari hal itu, Jessica langsung menghubungi Johan, yaitu atasan kedua Jack. Namun ternyata, Johan sedang tidak ada di tempat. Sehingga panggilan dari Jessica, malah dijawab oleh Gino, si ketua polisi korup yang baru. Sehingga pada akhirnya, Gino pun mengetahui, kalau selama ini, ternyata Jack masih hidup. After 7 years,
Let me take her information. George Bush is really Kemudian, Jessica memberitahu Jack, kalau si ketua polisi atasan Jack, yaitu Gino, sebentar lagi akan datang ke rumah sakit, untuk menjemput Jack. Mengetahui itu, Jack lantas meminta Jessica, membawanya keluar dari rumah sakit, saat ini juga. Karena ia yakin, Gino yang seorang ketua polisi, pasti akan mengutus anak buahnya, untuk menghabisi Jack. Dan untuk meyakinkan Jessica, Jack lantas menceritakan, terkait istri dan anaknya yang dihabisi, oleh Gino dan antek-anteknya. Mereka juga berusaha menghabisi Jack, namun mereka gagal. Mendengar cerita dari Jack, Jessica malah beranggapan, kalau Jack sedang ngelantur, dampak dari koma selama 7 tahun. Dugaan Jack ternyata benar, seorang polisi korup utusan Gino, sudah sampai ke rumah sakit, dengan menyamar sebagai dokter gadungan. Berpindah ke Jimmy, yang akan dibawa oleh seorang dokter terapis, menuju ke ruangan terapi pijat. Sementara dokter gadungan, alias si polisi korup, dipergoki oleh seorang satpam. Tanpa banyak cincong, ia langsung menghabisi satpam tersebut. Doctor? Pada saat yang bersamaan, dokter terapis yang membawa Jack, melintas di ruangan tersebut. Kemudian, si polisi korup memanggil si dokter, berpura-pura meminta tolong, mengangkat seorang satpam yang tengah pingsan. Dan ketika si dokter mendekat, si polisi langsung menghabisinya. He's dead. Menyaksikan itu, Jack pun berusaha melarikan diri, dengan cara menaiki lift, dan si polisi berusaha mengejarnya. Pada saat yang bersamaan, Jessica menjadi sangat terkejut, tatkala menemukan jasad si satpam, dan juga si dokter terapis. Kemudian, Jessica berusaha menghubungi bantuan, namun sialnya, sinyal rumah sakit tersebut, sudah disabotase oleh si polisi korup. Saat akan menaiki lift, Jessica melihat Jack, yang berupaya melarikan diri, dari kejaran si polisi korup. Jack lantas memberitahu Jessica, perihal seorang polisi korup, yang telah menghabisi satpam, dan juga si dokter terapis. Dan si polisi korup itu, saat ini sedang berusaha menemukan Jack, untuk dihabisi. Mendengar cerita dari Jack, barulah Jessica percaya. Kemudian, Jessica bergegas membawa Jack, kabur dari rumah sakit tersebut. Sampai pada akhirnya, si polisi korup ini, gagal menghabisi Jack. Berita terkait Jack yang masih hidup, sampai juga ke telinga Billy. Kemudian, Billy menugaskan seluruh anak buahnya, untuk segera menghabisi Jack. Sebelum rekaman bukti kejahatan Billy, yang sekarang ada di tangan Jack, sampai terkuak ke publik. Bila hal itu sampai terjadi, maka tamatlah riwayat Billy, berikut dengan antek-anteknya. Berpindah ke Jack, yang sudah berada di rumah suster Jessica. Kendati begitu, Jack masih belum bisa merasa aman. Karena cepat atau lambat, Billy dan para anak buahnya, pasti akan mengetahui alamat rumah Jessica, dari data dirinya di rumah sakit. Jack mulai khawatir, nyawa Jessica akan menjadi terancam, karena terlibat dalam masalah Jack. Jessica lantas memberitahu Jack, kalau rumah sakit, tidak memiliki informasi, terkait alamat rumah Jessica, ataupun nomor teleponnya. Jessica merasa, untuk sementara waktu, Jack masih aman tinggal di rumahnya. Setidaknya sampai keadaan Jack, sudah benar-benar pulih, seperti sedia kala. Sementara itu, Billy juga menugaskan para anak buahnya, untuk terus mengawasi Johan, yaitu atasan kedua Jack. Karena Billy sangat yakin, Johan pasti mengetahui, tempat persembunyian Jack sekarang. Berpindah ke Jack, yang lantas menghubungi Johan, untuk memberitahu perihal dirinya, yang bersembunyi di rumah Jessica. Mendengar itu, Johan lantas meminta Jack, agar jangan keluar dulu, dari tempat persembunyiannya itu. Karena sekarang, Billy dan seluruh antek-anteknya, tengah berpencar di setiap tempat, untuk mencari lokasi keberadaan Jack. Sejak hari ini, Jack mulai fokus melatih kekuatan fisiknya, dan mengasah ketajaman skill bela diri, yang sudah ia kuasai. Karena Jack sudah bertekad, akan membantai Billy dan antek-anteknya.
para pelaku yang telah menghabisi istri dan juga anak Jack. Sementara itu, Jack dan Jessica juga sudah semakin akrab. Bahkan, mereka berdua sudah saling jatuh cinta. Kemudian di malam harinya, Jack melayat makam anak dan istrinya. Di depan makam keluarga kecilnya ini, Jack berjanji akan segera menuntut balas. Di keesokan harinya, Jessica yang baru keluar dari rumah sakit, dibuntuti oleh para polisi korup, alias antek-antek Billy. Sementara itu, Jack dikunjungi oleh Johan. Kemudian, Johan memberitahu perihal anak Jack, yang ternyata masih hidup. Pada malam penyerangan 7 tahun lalu, Johan datang tepat waktu untuk menyelamatkan putra Jack, yaitu Jimmy. Saat itu, Jimmy nekat melompat dari jendela ketika akan ditembak oleh para polisi korup. Makam yang tadi malam Jack kunjungi, ternyata bukanlah makam putranya, melainkan makam kosong saja. Makam itu sengaja Johan buat untuk mengelabui para polisi korup, agar mereka mengira anak Jack juga sudah tewas. Sehingga dengan begitu, mereka akan berhenti memburu anak Jack, yang merupakan saksi mata atas pembantaian malam itu. Mengetahui anaknya masih hidup, tentu Jack sangat lega. Bahkan, Jack sudah tidak sabar lagi bertemu dengan anak sematawayangnya itu, yang sekarang sudah tumbuh menjadi remaja tampan. Selama ini, anak Jack yaitu Jimmy, dirawat oleh ibu Johan di kampung. Kemudian, Johan bertanya kepada Jack, di mana bukti rekaman video tersebut. Di saat Billy menugaskan geng mafia untuk menghabisi wali kota lama. Karena hanya dengan bukti video tersebut, Billy dan juga antek-anteknya bisa dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi, Jack sangat kesulitan mengingat di mana lokasi penyimpanan rekaman video bukti tersebut. Terbaring koma selama 7 tahun, membuat sebagian ingatan Jack terganggu. Note my locket. You know me still. Time. Come on. Setelah Johan pergi, Jack akhirnya ingat di mana lokasi penyimpanan rekaman video bukti tersebut. Setelah Jack melihat sosok Billy yang sedang berpidato di televisi. Tak lama kemudian, Jessica pun pulang. Jack memberitahu Jessica kalau putranya yaitu Jimmy ternyata masih hidup dan sekarang tinggal di luar kota. Jack lantas mengajak Jessica untuk ikut bersamanya menemui putranya itu. Namun sebelum itu, Jack harus ke rumah dinas lamanya dulu untuk mengambil rekaman bukti video yang Jack sembunyikan di sana. Ketika sedang berkemas, Jack pun menyadari kalau para polisi korup telah berhasil menyusup ke dalam rumah. Kemudian, Jack keluar dari kamar dan langsung membantai mereka semua satu persatu. Namun saat hendak keluar, Jack dan Jessica diserang oleh para polisi korup yang masih tersisa. Namun pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi mereka semua dan segera membawa Jessica pergi. Singkat cerita, Jack dan Jessica sampai ke rumah dinas lama Jack yang sedang dalam proses pelelangan. Setelah masuk ke dalam, Jack kembali teringat peristiwa tragis 7 tahun lalu yang merenggut nyawa istrinya. Ternyata rekaman bukti video tersebut, Jack sembunyikan di dalam dinding rumah ini. Setelah berhasil mendapatkan barang bukti tersebut, Jack langsung melaporkannya kepada Johan. Mendengar itu, Johan lantas mengajak Jack bertemu di sebuah hotel pusat kota. Karena di hotel tersebut, Johan akan mempertemukan Jack dengan putranya yaitu Jimmy. Namun tanpa disangka, telepon di rumah Johan telah disadap oleh anak buah Billy. Sehingga pada akhirnya, mereka pun mengetahui lokasi keberadaan Jack, yaitu di hotel pusat kota. Sembari membawa rekaman video bukti terkait kejahatan si wali kota yang baru, yaitu Billy. Lalu pada malam harinya, Johan berangkat membawa Jimmy untuk bertemu dengan ayahnya, yaitu Jack. Tanpa Johan sadari, mobilnya sedang dibuntuti oleh para anak buah Billy. Pada saat yang bersamaan, beberapa orang anak buah Billy sudah berada di lobi hotel, menunggu kedatangan Jack. Tak lama berselang, Jack dan Jessica sampai di hotel tersebut. Setibanya di lobi hotel, Jack pun langsung dikepung oleh para polisi korup.
Berada di dalam posisi terpojok, inilah yang dilakukan oleh Jack. Sehingga pada akhirnya, Jack berhasil membawa Jessica pergi dari hotel tersebut. Sementara itu, Johan dan Jimmy sekarang sudah berada di stasiun. Sebelum berangkat menemui ayahnya, Johan berpesan kepada Jimmy, apapun yang terjadi, Jimmy harus bertemu dengan ayahnya, dengan ataupun tanpa Johan. Pada saat yang bersamaan, 3 orang polisi korup muncul, berniat untuk menangkap Jimmy. Menyadari itu, Johan langsung menyuruh Jimmy melarikan diri. Sampai pada akhirnya, Johan pun tewas, dihabisi oleh para polisi korup ini. Pada saat yang bersamaan, Jack pun sampai, dan melihat Jimmy sedang dikejar. Detik itu juga, Jack berusaha menolong putranya. Sehingga aksi kejar-kejaran, tak dapat lagi dihindari. Namun pada akhirnya, Jack pun berhasil menghabisi mereka semua. Dan hanya menyisakan seorang polisi korup yang telah menghabisi istri Jack tepat di depan mata kepalanya. Jack yang dirasuki amarah dendam, langsung menghabisi sang polisi korup ini. Setelah itu, Jack memeluk Jimmy, anak semata wayangnya. Kemudian, Jack menitipkan Jimmy kepada Jessica. Karena seorang diri, Jack akan mendatangi Billy di kediamannya, untuk membantai si wali kota tersebut, berikut dengan antek-anteknya. Singkat waktu, Jack sampai ke rumah Billy, dan berhasil menyusup ke dalam. Kemudian, Jack membantai para polisi, alias para pelaku, yang telah menghabisi istrinya, serta menghabisi Lucas dan Johan. Sebenarnya Jack bisa menghabisi mereka dengan cepat, yaitu menggunakan senjata. Akan tetapi, Jack memilih menghabisi mereka semua, hanya dengan tangan kosong, agar sensasinya lebih menantang. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Jack langsung mencari Billy, yang ternyata bersembunyi di dalam lemari pakaiannya. Seperti seorang pengecut, karena sudah tidak memiliki anak buah. Kemudian, Jack langsung menghajar Billy sampai tewas. Die! I never miss. Setelah semua polisi korup tewas, dendam Jack pun akhirnya terbalaskan. Kemudian, film pun selesai. Let's go, hero! You only have 1 shot left in here. Get him, man! Hey! Come on, punk! Throw it away. Like this. I'll get down on my knees.